Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas tentang sholat, pengertian sholat, syarat wajib sholat, syarat sah sholat, kemudian rukun sholat. Nah, sekarang karena bab 4 belum selesai, jadi kita menyelesaikan sekarang halaman 41 sholat berjamaah sampai halaman 43. Nah, sebelumnya kenapa sih harus mempelajari ilmu? Karena Rasulullah bersabda, Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Yang namanya menuntut ilmu itu hukumnya wajib, fardu ain, wajib ala kulli muslimin wa muslimah, setiap orang muslim laki-laki ataupun muslimah perempuan. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Seandainya meninggalkan menuntut ilmu, maka dia akan berdosa. Sholat dengan mencari ilmu lebih baik, lebih afdol mencari ilmu daripada sholat. Karena kalau seandainya kita sholat mengerjakan kebaikan tanpa diiringi dengan ilmu, maka mardudatun la tuqbalu, yang namanya amal baik, sholat kita mardudah, ditolak, la tuqbalu, tidak diterima. Nah, halaman 41 ini tentang sholat berjamaah. Pengertian sholat berjamaah adalah yang dikerjakan secara bersama-sama yang terdiri dari imam dan makmum dengan syarat tertentu. Imam adalah orang yang memimpin sholat, sedangkan makmum adalah orang yang mengikuti gerakan imam. Sholat lebih utama daripada sholat berjamaah, lebih utama daripada sholat sendirian. Nah, jadi bedanya pahala orang sholat berjamaah dengan orang yang sholat sendirian itu bedanya, kalau sholat sendirian mendapatkan pahala 1 derajat, tapi kalau misalnya sholat berjamaah pahalanya 27 derajat. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholatul jamaati afdalu min sholatil fadli bi 27 darajah. Yang namanya sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian, pahalanya 27 derajat. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat An-Nisa, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, lalu hendaklah kamu mendirikan sholat bersama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri bersamamu. Nah, jadi ini sangat ditekankan sekali sholat berjamaah. Kalau seandainya nih kita masuk ke dalam masjid melakukan sholat asar sendirian, nah tiba-tiba nih ada kelompok orang pengen melakukan sholat berjamaah. Di dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, kalau seandainya walaupun kita sudah menyelesaikan sholat asar, kemudian ada orang yang pengen melakukan sholat berjamaah, maka kita disunahkan untuk mengikuti sholat berjamaah, sholat lagi asar, disunahkan. Itu di dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karangan Imam Ibnu Rushdi. Nah, hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang dipentingkan. Sholat berjamaah dapat dilaksanakan di mana saja asal tempat itu suci. Pahala sholat berjamaah 27 derajat, sedangkan sholat sendirian hanya 1 derajat. Jadi kalau seandainya kita sholat berjamaah di mana saja sah, asalkan tempatnya suci, bukan di kamar mandi. Rasulullah udah bersabda, kullu ardin masjidun, semua bumi itu masjidun, tempat untuk bersujud. Jadi kita sholat di rumah boleh, akan tetapi beda di antara laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki sholatnya di surau, masjid, musola. Kalau perempuan lebih afdol sholatnya di rumah. Kalau seandainya ada perempuan sholat di masjid, lebih afdol di rumah. Dalam kitab Uqulul Jan fi Huquqi Zaujain, seandainya ada rumah di dalamnya perempuan, itu cari tempat yang paling sempit, yang jarang orang itu lihat sholat di dalamnya, bukan kamar mandi. Dicari tempat yang paling sempit, misalnya kamar
Ada kamar nih, ada kamar yang luas, ada kamar yang sempit, kecil. Nah, lebih afdol perempuan itu. Perempuan itu sholat di kamar kecil, ya, di kamar yang kecil maksudnya. Nah, dalil sholat berjamaah dari Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak terdapat 3 orang berkumpul di perkampungan, hutan, atau kota kemudian tidak melakukan sholat berjamaah, melainkan telah dijajah dengan setan. Seandainya satu kecamatan Tambora ini nggak ada sholat berjamaah, maka satu Tambora ini sama sekali seperti dijajah oleh setan. Nah, oleh karena itu kerjakanlah olehmu sholat berjamaah. Sesungguhnya serigala itu hanya dapat menerkam kambing yang jauh sendirian dari kawan-kawannya. Nah, jadi kalau misalnya kambing yang berjamaah, insya Allah tuh serigala gak bakal menyerang. Tapi kalau seandainya kambing tersebut misah daripada jamaah, misah daripada kelompok, misah daripada kebersamaan, maka si kambing tersebut akan diterkam oleh serigala. Nah, syarat imam dan makmum. Syarat imam yang pertama, orang yang lebih banyak hafal Al-Quran dan baik bacaannya. Kalau seandainya bacaannya kurang bagus, mundur mendingan. Kedua, orang yang lebih mengetahui seluk-beluk sholat. Maksudnya apa? Mengerti fikihnya sholat. Kedua, orang yang lebih tua. Nah, orang yang lebih tua yang lebih afdol. Tapi yang lebih tua juga harus memenuhi syarat yang kedua di atas. Kemudian yang keempat, jika jamaahnya laki-laki dan perempuan, imamnya harus laki-laki. Jadi kagak sah kalau seandainya imam perempuan. Nah, jika jamaahnya perempuan saja, imamnya juga perempuan. Misalnya jamaah perempuan, 15 orang perempuan, maka yang jadi imam itu juga perempuan. Nah, syarat makmum, berniat mengikuti imam. Kemudian yang kedua, dapat mendengar suara imam. Kemudian ketiga, antar imam dan makmum satu tempat. Gak boleh misalnya imamnya di Genggang, misalnya imam Tambora, makmumnya di Taman Sari. Laki-laki tidak sah mengikuti imam perempuan. Nah, gak sah kalau misalnya laki-laki mengikuti imam perempuan. Yang keenam, kalau makmum tahu imamnya batal, salah satu makmum ke depan menggantikan. Misalnya lagi sholat berjamaah, shop pertama, shop kedua, depannya imam. Nah, misalnya imam batal, maka yang menggantikan posisi imam, yang persis di belakang imam, maju jadi imam. Begitu. Nah, kemudian apabila imam salah atau lupa, makmum wajib mengingatkan dengan mengucapkan subhanallah bagi makmum yang laki-laki. Sedangkan perempuan dengan menepuk tangan. Misalnya begini, ada imam salah, misalnya sholat duhur kan 4 rakaat. Habis 2 rakaat, dia seharusnya kan duduk tasyahud awal. Nah, tapi si imam ini malah berdiri, maka yang mengingatkan yang 3 orang di belakang imam, baca subhanallah. Kemudian selanjutnya, makmum tidak boleh mendahului gerakan imam. Gak boleh, misalnya imam belum ruku, makmum udah ruku. Atau barengan, imam ruku bareng juga ruku, nggak boleh. Nah, praktek sholat berjamaah, tata cara sholat menjadi imam. Nah, ini ada tata caranya. Kemudian ada tata cara menjadi makmum. Nah, terus yang C, makmum masbuk. Masbuk itu artinya makmum yang terlambat, tapi belum sampai salam. Apabila ada makmum terlambat langsung takbir dan mengikuti gerakan imam, jika mendapatkan ruku bersama imam pada rakaat itu walaupun sebentar, ia mendapatkan 1 rakaat. Misalnya begini, imam udah sholat berjamaah, udah tabat yada abi lahabi wa tabba aghnahu malu wa kasab saya selana ronda talabi wa maratuhu hammalatal hatab. Nah, si ini nih imam yang masbuk baru datang ke masjid. Kemudian imam udah fi jidiha hablum mim masad, dia baru Allahu akbar, baru takbir. Nah, imam Allahu akbar ruku. Nah, dia kan Al-Fatihahnya belum selesai. Walaupun Al-Fatihah belum selesai, ngelihat imam ruku, wajib ruku. Nah, itu dihitung rokaatnya bareng sama imam. Karena kenapa? Di dalam hadis Rasulullah bersabda, ma adraktum fasallu wa ma fataku faatimmu. Bagaimana keadaanmu mendapati, hendaklah kamu ikut sholat, dan apabila ketinggalan olehmu, hendaklah kamu sempurnakan. Nah, di sini di bawahnya ada keutamaan. Insya Allah minggu depan akan ada latihan soal dari bab keempat ini. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.